Nah, kemarin IHSG naik sekitaran 0,68%, hari ini turun lagi 1,21%, ya. Jadi gagal breakout dari area 5150, resistennya 5150 gagal breakout ya teman-teman ya. Terus saham-saham apa aja yang nanti masih menarik untuk ditradingkan kita akan bahas hari ini. Nah, malam hari ini saya akan ditemani oleh dan kita akan bahas tentang reksadana ya. Malam hari ini aku ditemani oleh seorang temanku dari Manulife, namanya Pak Angkola Indra Dewa Harahap. Yuk kita langsung aja kenalan dengan beliau. Halo, halo Pak Halo, Angkola, halo. kabar? Baik, Miss Ellen. Apa kabar? Sip deh, sinyalnya Ya, lancar. oke, Oke, oke. boleh Semoga kenalan terdengar dulu jelas nih. ya. Pak Ya, Angkola ya. boleh kenalan dulu nih sama teman-teman semuanya gitu. Jadi siapa sih Pak Angkola, kemudian Manulife, Manulife itu apa sih gitu. Mungkin teman-teman mikirnya Manulife itu ini ya, insurance ya, padahal malam ini kita mau belajar tentang reksadana. Oke, boleh Ya, memperkenalkan diri Pak? boleh, Miss Ellen. Selamat Hmm. malam, rekan-rekan, dan selamat malam, Sobat Mami. Manulife Asset Management Indonesia itu dikenal namanya Mami, Miss Ellen. Ya. Jadi kita sapa sobat apa follower-follower kita Sobat Mami. Jadi Mami itu sendiri kita sudah lama berdiri di Indonesia, sudah 21 tahun, dan dana kelolaan kita mencapai 67 triliun. Itu membuat kita sebagai salah satu dari 3 aset manajemen terbesar di Indonesia. Ya. Dan juga yang perlu kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini dalam 5 tahun terakhir kita sudah meraih 40 penghargaan baik dari dalam Oh. maupun dan luar negeri ya, dan kita mengelola 24 reksadana dan 40 kontrak pengelolaan dana secara eksklusif. Itu sekilas tentang siapa itu Mami, misalnya. Oke, oke. Oke, menarik banget ya. Pak, boleh Ya, diceritain mungkin Pak, Bapak di Manulife Asset Management ini sebagai apa ya Pak ya? Mungkin oke. teman-teman Nah, penasaran. Ini Bapak sekilas mirip kayak ini loh Pak Menteri, Nadiem Makarim. oke, oke. Hokinya juga nggak beda jauh sih kalau Oh menurut gitu. saya. Oke, oke. Boleh Oke. diceritain Pak, Bapak apa? Ya, ya. Oke, jadi kita di Mami, balik lagi tadi menjelaskan sedikit, mundur sedikit tadi Manulife di Indonesia, Manulife Finansial di Indonesia diwakili oleh 2 perusahaan, misalnya. Jadi ada aset manajemennya atau manajer investasi, itu saya bagian dari Manulife Asset Management. Kemudian ada satu lagi Manulife yang bergerak di bidang asuransi, namanya Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. So, kita dalam satu keluarga besar Manulife, tetapi saya dari aset manajemennya, dan kita salah satu produknya adalah mengelola reksadana. Nah, saya sendiri Hmm. bersama tim ya, saya Head of Partnership Distribution dari Manulife Asset Management Indonesia. Ngapain sih itu tugasnya ya? Kita melakukan distribusi reksadana melalui 30 partner ya. Ada Hmm. 20 bank dan ada 10 non bank. Termasuk di dalamnya ada online platform, ada lewat sekuritas, dan ada perusahaan finansial lainnya. Ya. Jadi saya dan tim mengelola hubungan atau membantu teman-teman di 30 jalur distribusi kita. Menarik banget. Nanti kita akan bahas Ya, tentang ini ya, produk-produk reksadana dari Manulife Asset Management juga. Kita mau ya, tanya-tanya gimana sih returnnya, terus produknya apa aja, ya, terus gimana ya, cara belinya. Karena banyak teman-teman di sini yang penasaran juga nih dengan investasi reksadana, nggak cuma saham gitu. ya, Nah, ya. Tapi Pak nanti Angkora, saya akan banyak juga nanya ke Ellen nih, wah, karena seru nih, pasti seru nih. sobat Babi banyak yang penasaran sama, oh siapa Miss Ellen ini nih? Ya, Oke, oke, oke. ya. Oke, mungkin saya boleh menyapa dulu Sobat Mami sebelum saya kasih beberapa pertanyaan ke Ellen ya, Silakan, boleh ya? silakan, silakan, Pak. Oke, oke. Jadi Sobat Mami, malam hari ini saya beruntung sekali mendapat kesempatan untuk live bareng Miss Ellen. Beliau adalah pakar menganalisa saham ya. Kalau lihat dari Instagramnya, Miss Ellen ini banyak memberikan beberapa tips-tips investasi, termasuk juga pilihan-pilihan saham, tentunya versi Miss Ellen. Um, saya mau tanya pertama nih, ya, dan karena kalau kita bicara investasi ya, misalnya
semuanya kalau saya ketemu orang, itu nggak ada yang bilang, oh saya nggak mau Angkola investasi. Rata-rata kalau saya tanya, mau investasi nggak Bu? Mau investasi nggak Pak? Rata-rata mau. Ya, jarang bilang enggak. Ya, investasi dalam artian yang luas ya. Nah, kalau lihat dari Instagramnya Miss Ellen ini kan canggih sekali ya. Kira-kira dulu belajarnya gimana ya Miss Ellen? Sebenarnya Kan sama ya. nggak mungkin tiba-tiba langsung, oh bisa ya. Heeh. Sebenarnya sama ya. Aku tuh pertama kali belajar juga mengalami hal yang sama dengan teman-teman semua. Ada satu pepatah mengatakan bahwa everything is hard before it becomes easy gitu loh. Jadi pertama kali saya masuk saham itu benar-benar clueless banget. Tapi yang terpenting kalau kita punya curiosity, rasa ingin tahu, punya tujuan yang besar, mimpi yang besar, itu jadi kayak apapun yang susah kita bakalan menemukan solusinya. Tapi kalau kita misalkan motivasinya apa sih masuk ke pasar saham atau reksadana, oh disuruh kok gitu, disuruh berarti itu kan nggak ada motivasi ya. Jadi itu biasanya kalau menemukan tantangan atau apa ya udah males gitu. Sebenarnya pertama kali juga saya clueless gitu. Masih ingat banget dulu itu belum populer yang namanya online trading 2007-2008. Jadi pertama kali saya beli saham di satu broker itu clueless parah, nggak ada running trade, nggak ada ini. Jadi saya cuma by phone aja. Kebetulan 2007 kan marketnya lagi bullish ya. Nah itu si broker itu bilang, si pialangnya bilang, ini saham tambang lagi trending nih, udah yuk beli aja, ngikutin kata aku. Oh ikut aja gitu. Jadi semakin lama semakin banyak ya diinjek terus mas suami. Sampai akhirnya ya saya merasa penasaran, masa sih kita nggak bisa amatin sendiri kayak gitu banget gitu. Jadi pengambilan keputusannya gimana? Akhirnya saya coba belajar, ketemulah sekuritas yang punya online trading, pelan-pelan belajar, kena krisis tahun 2008. Nah 2008 itulah yang menjadi guru pelajaran terbesar banget buat saya gitu. Mungkin kalau nggak ada tahun 2008 juga ya gitu-gitu aja. Mungkin saya malah udah bosan gitu. Jadi 2008 tuh very challenging banget gitu buat saya. Ya. Gitu. Oke, jadi jadi memang dari awal ya semuanya juga nggak bisa dulu ya, Miss Ellen ya. Karena bener. yang penting kita harus coba gitu ya. Mau coba dan terus belajar gitu ya. Jangan kapok-kapok gitu ya. Ya. Tadi sempat disebut juga tuh Miss Ellen 2008 sangat-sangat apa ya, menantang ya. Global Financial Crisis waktu itu ya, terjadi di Amerika Serikat, dan itu guru yang terbaik buat seorang Miss Ellen nih yang sekarang jadi mahir gitu ya. Tetapi selain 2008 pernah ada nggak ya salah apa ya yang membuat kok fatal ya kesalahan saya ya, itu kira-kira gimana tuh Miss Ellen? Paling fatal 2008 itu sih. Terus sama, tapi saya beli balik, buyback tuh 2008 akhir. Nah itu pelajaran pentingnya. 2008 saya buyback, 2009 awal saya juga buyback. Terus kemudian menuai hasil investasinya tuh 2013. Oh, saya punya kesalahan kedua. Kesalahan kedua saya adalah ketika saya trading forex gitu. Jadi sebenarnya saya nggak mengatakan bahwa forex trading tuh jelek, enggak. Cuman forex trading ini karena dia volatility-nya lebih cepat, dan kemudian selain volatility cepat, kan dia ini ya, untung rugi itu tiap detik itu bisa kelihatan naik turun. Jadi emosi itu lebih gampang main. Nah waktu itu saya jadi kayak gimana ya, addicted to trading gitu. Jadi weekend juga berasa kayak kok weekend sih marketnya tutup gitu. Nah itu udah nggak benar sebenarnya kayak gitu. Baiknya ini ya, ngomong-ngomong tentang reksadana, saya sebenarnya pertama kali masuk bukan di saham. Jadi masuknya di reksadana. Ketika saya sama suami tuh ngomong bahwa kok kayaknya tuh kalau pakai bahasa anak muda sekarang ya, milenial ngomongnya gini, aku tuh gabut banget beneran asli waktu itu. Jadi kalau pengantin baru, saya nggak baru-baru amat sih, udah punya anak satu gitu, terus saya bilang, aduh gabut banget nih serius, aku pengen produktif, gimana caranya produktif. Nah suami bilang, ntar kamu produktif, kamu kerja apa, jadi anak nggak keurus, nggak mau gitu. Terus akhirnya ya diarahin reksadana. Tapi reksadana ya, I enjoy it, untung juga. Cuman kayaknya memang saya ini nggak bisa diem gitu.
Jadi suami ngerain lagi, mungkin daripada nih istri nih daripada bawel melulu, udah kasih kerjaan aja lah, ini dikasih duit kurikulum saham gitu. Jadi ini tips untuk para suami-suami biar istrinya nggak nanyain terus gitu. Lagi Wah, gowe, strateginya bagus juga ya. iya, itu. Jadi lagi gowe ditanyain, Pak pulang kapan, udah kasih kerjaan aja, titipin duit gitu. Ya, Bercanda, ya, ya, bercanda. ya. Oke. Ya, tapi kan ya itu ya, maksudnya balik lagi para pendengar dan sobat Mami juga bisa belajar gitu bahwa jangan disangka bahwa Miss Ellen jago banget nih sekarang, tapi kan prosesnya sebelumnya ada dulu ya sebelum mencapai tahap yang sekarang ya Miss Ellen ya. Ya. Nah, sekarang gini, ada satu anggapan bahwa trader itu, saya juga pernah lihat di posting Miss Ellen nih, ada tipe investor, ada tipe trader. Dan koreksi ya apabila saya salah ya Miss Ellen, kok Miss Ellen terlihat kayaknya seorang trader nih, trader saham nih. Nah, kalau seorang trader itu kan berarti kan pendek-pendek nih ya. Ada tips nggak ya untuk mengelola keuangan buat seorang pemain saham atau investor lain kan? Jenis investasi kan beragam ya, bukan cuma di pasar modal gitu. Ada tips nggak ya cara mengelola keuangan untuk mencapai tujuan investasi tertentu nih misalnya? Jadi oke. Ini menarik banget sih ya, pertanyaannya seru-seru banget gitu. Jadi aku nggak bosen, nggak ngantuk. Jadi netizen juga senang nih. Yeah. Jadi banyak orang yang bilang bahwa saya trader, dan memang saya trader gitu. Kenapa? Karena sebenarnya saya nggak mau beli saham untuk investasi jangka panjang tuh kalau nggak lagi crash. Jadi aku benar-benar nungguin banget crash. Dan setelah tahun 2008 itu nggak datang-datang. Kayak crashnya tuh tahun 2013 jatuh, tapi ya segitu-segitu aja, turun 25% IHSG. Terus kemudian kemarin 2018 aku pikir bakalan dalam nih, kan siklus 10 tahunan gitu. Tahun 7 sebagai tahun puncak. Dan emang benar, tahun 7 ini tahun puncak. Nah, kemudian 2018 turun, itu ternyata dari tertinggi sampai ke bawah, bottom IHSG itu cuma turun 17%. Jadi perekonomian Indonesia very good. Kemudian saya mikir, wah kalau cuma segini nih, jadi secara valuasi, perusahaan-perusahaan yang bagus, secara valuasi itu diskonnya nggak seberapa. Nah, di situ saya nggak mau investasi. Jadi yang bisa saya lakukan apa? Kalau perusahaan-perusahaan bagus ini valuasinya masih mahal, yang saya lakukan mau nggak mau trading gitu. Dan akhirnya waktu yang saya tunggu-tunggu tiba. Jadi ini kesannya kayak buat teman-teman yang sahamnya nyangkut tuh didengar nggak enak. Masa lu nungguin saham turun sih? Kejam amat, tega amat gitu. Tapi gitu teman-teman. Setelah saya lewatin 2008 dulu, saya memang kangen dapat kesempatan saham-saham murah. Ya. 2020 ya dapat tuh 2020 kemarin di bulan Maret, diskon banget saham-sahamnya. Cuman jujur kata saya juga nggak nyangka bahwa recovery terjadi secepat itu, karena belajar dari krisis-krisis yang sebelumnya berkali-kali itu recovery akan terjadi sekitaran bulan September Oktober gitu loh, which is ini September Oktober juga belum jalan ya. Dan kemarin recovery-nya tuh baru jatuh boom 40% langsung V-shape recovery. Kenapa? Karena the Fed, karena pemerintah, bank sentral dari seluruh dunia, mereka langsung keluarin senjatanya untuk semua kebijakan moneter dan fiskal tuh langsung dikeluarin semua. Ternyata yang belajar tentang pengalaman krisis di masa lalu tuh bukan cuman kita sebagai investor atau pelaku pasar. Nah, pemerintah dan juga bank sentral baik di Amerika maupun di banyak negara, mereka juga mempelajari hal yang sama. Pelajarannya buat mereka adalah, kalau istilah kata ya, bahasa santainya, kalau gue telat mengatasi krisis ini, telat mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter, bakalan memulihkannya lebih susah daripada mengantisipasinya. Jadi sebelum krisis itu benar-benar terjadi, yang dilakukan oleh mereka adalah langsung keluarin semuanya. Jadi pasar saham benar-benar waktu itu V-shaped recovery. Padahal secara perekonomian, fundamental perekonomian ya, Pak Angkola juga pasti tahu ya, pasti nyimak juga dari ini kan institusi finansial juga ya. Ini kemarin Singapura resesi, kemudian Korea dan banyak negara lagi gitu. Logikanya di mana kok pasar saham naik terus ya? Karena itu tadi kebijakan moneter dan fiskalnya tuh digenjot banget. Nah, jadi nggak ada orang yang menyangka bahwa wih ini recovery-nya cepat banget gitu. Ya, jadi
memang tahun 2020 ini akhirnya saya berkesempatan untuk membeli saham untuk investasi instead of trading ya. Trading saya masih, tapi akhirnya saya berkesempatan untuk membeli saham buat investasi di bulan Maret kemarin. Dan sebagian saya juga baru cicil beli, jujur kata nggak dapat the best price, cicil belinya belakang-belakangan gitu. Jadi bulan Mei, Juni kemarin saya juga nyicil beli beberapa saham. Intinya sekarang saya udah punya saham-saham buat investasi jangka panjang, udah punya. Nah, terlepas nanti bulan Agustus September misalkan dia jatuh lagi, apakah jatuhnya sedalam Maret atau enggak, I just don't care. Pokoknya udah punya dulu. Nanti kalau misalkan dia turun lagi, saya akan nambah lagi. Jadi kalau ditanya apakah masih ada cash untuk dialokasikan buat long term investing, masih ada. Trading juga masih ada. Masih gitu. jalan. Dan, jadi kombinasi ya, jadi, misalnya. Jadi kalau menjawab pertanyaan yang tadi ya, strateginya gimana sih untuk pertumbuhan aset jangka panjang ya? Karena ada saya sebagai trader juga gitu. Kalau saya sih strategi saya kalau di saham investasi jangka panjang benar-benar nunggu waktu ketika crash buat beli. Jadi ini kesempatan yang bagus buat teman-teman. Nah, kalau diversifikasi buat investasi yang lainnya, saya diversifikasi juga ke properti. Jadi bukan berarti saya nggak mau investasi properti itu nggak gitu. Ada di properti, cuma propertinya ini ya gimana ya, nggak terlalu agresif gimana sih, karena memang saya lebih seneng di pasar modal, di saham gitu. Terus kemudian reksadana ada nggak? Reksadana saya ada nabung reksadana buat anak saya kayak gitu sih. Cuman memang nggak banyak gitu ya. Jadi saya memang lebih enjoy di sini. Obligasi punya nggak? Dulu punya obligasi. Jadi kalau pasar saham lagi nggak terlalu banyak peluang, saya taruh di obligasi juga gitu, obligasi pemerintah. Tapi kalau misalkan pasar sahamnya lagi banyak peluang seperti saat ini, banyak saham-saham terdiskon, ini saya banyak alokasikan uang itu, saya siapkan cash. Cash tuh bukan berarti benar-benar uang kertas ya teman-teman, kas dan setara kas. Termasuk deposito itu juga menurut saya juga setara kas sih. Nah, itu saya siapkan untuk nanti tiba-tiba misalkan jatuh lagi atau gimana, saya masih bisa masuk. Kira-kira kayak gitu. Nah, untuk strateginya. Untuk reksadana sendiri saya sebenarnya pengen banget bahas nih, nanti mungkin setelah Pak boleh kita bisa ngobrol terkait itu. Tetapi kalau saya tadi tangkap Miss Ellen ya, jadi sangat menarik. Ada beberapa poin yang menurut saya ini akan jadi pembelajaran yang baik buat saya dan buat teman-teman juga dan sobat Mami, bahwa justru ketika koreksi yang terjadi di bulan Maret bukan berarti kita harus malah mundur gitu ya. Tapi malah kita mulai melakukan koleksi aset-aset yang mumpung lagi murah dan kita bisa investasi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Itu tadi saya tangkap. Terus kemudian yang kedua tadi Miss Ellen sempat nyebut nih, investasi buat anak saya. Berarti walaupun Miss Ellen kelihatannya wah trader nih, tetap ya ada financial planning-nya ya untuk anak, untuk masa depan, untuk pensiun misalkan. Nggak mungkin ketika nanti udah usianya lanjut gitu ya, setiap saat trading kayak sekarang mungkin nggak juga kali ya. So jadi ada strategi Miss Ellen ini juga melakukan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang panjang. Jadi nggak hanya pendek-pendek aja nih. Ya, terus kemudian tadi kita udah bicara tentang strategi ya. Tadi kalau yang pendek tadi kita trading gitu. Tapi ada momen-momen tertentu yang kita harus malah beli untuk jangka panjang ya, seperti masa-masa yang tadi Miss Ellen sebutkan ya. So itu juga jadi menarik tuh Miss Ellen buat saya. Jadi seorang Miss Ellen juga melakukan atau menata keuangannya dengan baik gitu. Nah sekarang bagaimana kan kalau kita beli saham itu kan saya juga belajar gitu ya dari Instagramnya Miss Ellen nih, untuk pemula jangan banyak-banyak deh ya, 3-4 saham aja cukup gitu ya, supaya ya saya mantaunya biar nggak ribet gitu ya istilahnya, biar lebih mudah kita terkonsentrasi pada beberapa nama yang kita bisa melakukan analisa secara berkala gitu. Nah tetapi menurut pendapat Miss Ellen gimana untuk investasi di portfolio misalnya, atau misalnya bentuknya reksadana tadi sudah disebutkan gitu. Itu menurut Miss Ellen gimana ya? Oke.
Ini teman-teman pada penasaran ya, mau nanya-nanya saham, Ya. pasti nanti aku bahas teman-teman ya, ada yang aku udah catat nih, TLKM, SNBR, GJTL, HMSP yang mau ditanyain. Ini ada Penasaran pekadukan semua live ya. saya kan hari diinin HMSP, sabar. GJTL Sabar hari ya. ini aku tahu gitu. Sampai lupa pertanyaannya, sorry Pak, apa tadi Pak, bisa Ya, diulang Pak? jadi ketika kita sebagai pemula, misalnya itu kan menyarankan kalau dalam feed Instagramnya kan pilih 3-4 saham aja, nggak usah terlalu banyak gitu ya. Nah, Hmm. menurut pendapat Miss Ellen, gimana sih investasi dalam portfolio itu gitu? Apakah memang 3-4 saham itu optimal Oh, atau money ya management. kita bisa masuk ke instrumen portfolio misalnya reksadana gitu? Bagaimana menurut Jadi pandangan Miss gini, Ellen nih? kalau misalkan teman-teman investasi saham sendiri kan, menurutku itu lebih terkonsentrasi. Terkonsentrasi artinya pilihannya nggak bisa banyak gitu ya. Jadi misalkan teman-teman pilih beberapa saham aja. Dan itu juga plus minus ya, investasi reksadana dan saham. Dan modalnya juga pastinya juga lebih besar gitu ya. Tapi kalau di reksadana sih penariknya misalkan teman-teman beli modal 1 juta aja, itu bisa dapat macam-macam saham, ada Unilever, ada segala macam. Kayak beli pizza itu udah ada potongan-potongannya gitu. Ya, dan Ya, plus minus sih ya. Jadi istilah kata tuh kalau saya ngomong perbandingan reksadana dan saham, ibarat teman-teman tuh pengen masak sendiri, ya, atau teman-teman pengen pergi ke restoran, masak di restoran. Memang di reksadana ada manajemen fee yang pastinya juga agak lebih mahal dibandingkan dengan fee ketika beli jual saham. Tapi kan ya itu jasa buat bayar kepintaran orang yang ngolah reksadana ini gitu loh. Jadi ya plus minus sih. Kemudian boleh-boleh aja kalau misalkan mau investasi reksadana, kalau mau yang cuannya lebih cepat tentunya reksadana ekuitas. Nah, mau nanya nih Pak, ya saya boleh, mau nanya nih Miss. untuk di Manulife sendiri ya, Manulife Asset Management ini reksadananya ada produk apa aja nih gitu. Halo Mbak Disma. Oke. Eh, jadi yang tadi saya sebutkan ketika perkenalan bahwa kami mengelola reksadana ragamnya cukup bervariasi, cukup banyak ya. Kita Hmm, mengelola 24 reksadana dan setiap reksadana itu punya strategi yang berbeda-beda dan punya segmennya sendiri-sendiri. Misalnya ada yang iya. segmen untuk institusi, ada yang segmen untuk investor retail gitu, untuk individu. Nah, kalau berdasarkan aset kelas, kita tuh lengkap sekali mulai dari pasar uang. Ya, pasar uang itu seperti namanya Manulife dan Akas misalnya, dia investasi ke instrumen-instrumen yang jatuh tempo kurang dari setahun, seperti deposito gitu. Kemudian beli juga yang lain nggak, Angkola? Beli. Kita beli obligasi yang jatuh temponya kurang dari setahun. Kemudian itu diracik menjadi satu bentuk reksadana pasar uang. Persis seperti misalnya sampaikan, kalau kita beli masak sendiri, bisa nggak melakukan itu? Bisa. Kita taruh deposito di 10 bank, di 20 bank, lakukan sendiri, itu bisa. Gitu. Kemudian beli obligasi yang pendek-pendek sendiri, itu juga bisa. Nah, tetapi untuk yang praktisnya, menu restorannya, itu bisa didapatkan di Manulife dan Akas. Itu adalah untuk entry level, untuk menjaga likuiditas sehari-hari. Ya. Kemudian naik sedikit lagi kita punya namanya reksadana yang isinya instrumen-instrumen obligasi atau sering dikenal namanya reksadana pendapatan tetap atau fixed income. Tapi jangan disalah mengertikan ya. Ini kadang Hmm, orang bilang reksadana pendapatan tetap, wah berarti Angkola saya akan ketika beli reksadana tersebut saya akan dapat pendapatan tetap. Nggak begitu ya. Memang hmm. namanya saja seperti itu ya. Bahasa Inggrisnya fixed income, tapi bahasa Indonesia jadi Benar. pendapatan tetap. Ya, tapi isinya apa? Isinya adalah obligasi baik pemerintah maupun korporasi. Nah, kita pun juga untuk retail ada dua. Ada yang obligasi yang durasinya pendek, atau yang durasinya panjang. Otomatis ini juga berbeda risk profile-nya. Kalau yang durasinya pendek, ya fluktuasi nggak akan terlalu besar, tetapi kita bisa menjaga stabilitas portfolio kita. Naik sedikit obligasi yang durasinya panjang, misalnya di kisaran 7 tahun, nah itu volatilitasnya udah mulai kelihatan tuh, misalnya. Obligasi karena seperti saham bentuknya ya, itu di trading juga, jadi ada harga hariannya, dan itu akan membuat volatilitas tersendiri di reksadana fixed income. Nah, kita juga punya Hmm. untuk portfolio yang seperti itu, jadi isinya obligasi, tapi mau agresif ada nggak? Ada yang isinya obligasi tapi durasinya lebih uh, uh, menengah dan panjang gitu.
Kemudian naik sedikit lagi nih misalnya, saya skip sedikit ya, ada namanya reksadana campuran, tapi sebelum saya ke situ saya naik lagi, satu level lagi reksadana saham. Nah, reksadana saham ini seperti yang dari namanya sudah jelas gitu ya. Isinya adalah satu portfolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi, dalam hal ini Mami, ya. Kita yang melakukan trading saham, kemudian hasil kita yang melakukan pemilihan saham dalam portfolio, sama seperti ilustrasi Miss Ellen tadi tentang restoran ya. Kalau restoran kan kita nggak mungkin, saya maunya bawang putihnya yang beli itu dari Sidoarjo ya, gitu kan nggak mungkin gitu ya. Saya mau bawang merahnya itu saya mau yang dari Jawa Barat aja gitu. Nah itu kan nggak mungkin gitu. Yang namanya di restoran ya kita siap untuk menyantap makanan itu gitu. Nah mengenai bahan bakunya tadi itu kita yang melakukan pemilihan, kita yang melakukan analisa. Jadi investor cukup pilih menunya, kemudian tanda kutip makanannya bisa langsung disantap gitu. Nah, dari reksadana saham sendiri juga beragam nih misalnya. Ada yang isinya blue chip, yang sahamnya lebih banyak terekspos ke LQ45 misalnya. Kita juga punya, itu namanya manadana saham. Ada yang instrumennya itu paro-paro antara yang ada yang saham-saham besar, ada saham-saham perusahaan menengah dan kecil. Ya lengkap gitu, terdiversifikasi. Ada mana saham andalan. Ada yang lebih agresif lagi nggak, Angkola? Ada namanya Manulife saham small mid cap, itu isinya saham-saham yang small dan medium cap. Tentunya kita sudah pilihin semua saham-saham itu agar supaya nama-nama saham yang masuk dalam portfolio itu benar-benar bagus. Kemudian kalau saya boleh balik sedikit lagi ke tadi yang tengah, tadi yang belum disebut, campuran, misalnya. Nah, campuran itu adalah kombinasi dari semuanya yang tadi saya sampaikan. Ada pasar uangnya, ada isinya obligasi, dan ada sahamnya gitu. So itulah ragam pilihan yang kita kelola, Miss Ellen. Oke. Menarik. Thank you banget nih Pak buat edukasinya untuk reksadana ya. Jadi teman-teman jadi lebih ngerti nih bedanya reksadana untuk pendapatan tetap dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman ini udah banyak banget yang nanyain tentang saham, boleh saya bahas ya Pak ya, biar mereka nggak penasaran juga nih gitu. Oke, IHSG tuh hari ini udah mulai agak-agak turun dikit gitu. Very tough ya teman-teman ya, karena seperti yang saya bilang, area 5150 sampai 5250 itu resisten monthly gitu. Nah teman-teman ini udah pada nungguin tanya jawab saham nih. Ini beberapa hari ini KF dan INAF ini jadi trending topik, banyak banget yang nanyain saya untuk KF dan INAF. Nah, kalau KF dan INAF, kemarin saya udah bahas ya, jangan masuk lagi, ini udah waktunya orang profit taking. Nah, kalau Kalbe Pharma ini beda cerita. Si Kalbe Pharma ini buat lebih ke investing gitu, jadi ngeholdnya lebih lama lah, dia nggak liar. Kalau teman-teman masih pemula, masuknya Kalbe Pharma aja. Kalau teman-teman masuk ke KF atau INAF ini nanti bakalan deg-degan, jantungan. Nah, yang menarik nih teman-teman ya, ketika IHSG berada di puncak, berada di area resisten saat ini, perhatiin deh, yang gerak, yang jalan adalah saham-saham second liner. Dan ingat-ingat ya, di highlight kalau ngantuk bangun dulu. Setelah saham-saham second liner ini jalan semua, boom. Wah, udah jadi kayak ingat lagunya TikTok itu, kebanyakan main TikTok saya. Jadi setelah itu saham-saham second liner naik. Siap-siap bulan Agustus September akan ada koreksi lagi di market. Karena logikanya gini, big money termasuk Manulife. Manulife ini big money loh, makanya tanya nih sebenarnya beli saham apa, tapi nggak boleh pasti, saya tahu itu. Jadi saya nggak nanya Pak. Saya nggak nanya. Jadi Manulife ini termasuk salah satu institusi. Contoh, ketika IHSG jatuh, boom, dalam banget di bulan Maret, saya yakin banget institusi salah satunya seperti Manulife ini kumpulinya saham-saham blue chip dulu. Karena blue chip ini perusahaan-perusahaan premium seperti BCA dan yang lain-lain ini jatuh tuh jarang banget. Jadi di harga yang sangat terdiskon tuh pasti diambil dulu, makanya dia naik duluan. Akhir Maret sampai awal April itu blue chip jalan dulu. Setelah blue chip baru kemudian second liner. Terjadi lagi kedua kalinya jatuh di bulan Mei. Setelah itu naik lagi, yang naik adalah blue chip. Selalu urutannya adalah blue chip, kemudian setelah itu second liner, kemudian pertambangan dan juga konstruksi properti selesai. Ya, jadi second liner itu yang belakangan dikoleksi udah kelar. Kelar abis itu gimana?
koreksi lagi, kayak gitu lagi. Nah, jadi teman-teman kalau saya perhatiin terakhir itu yang jalan kan KF Enough jalan kenceng. Banyak banget saham-saham yang justru auto reject kanan. Ini kita manfaatin aja buat trading. Dan hari ini tadi ada GJTL, Gajah Tunggal. Ya, jadi si gajah yang biasanya diem-diem ini hari ini bisa lari kenceng. Dan yang naik, teman-teman jangan lihat berdasarkan fundamental. Bahkan perusahaan seperti GIAA pun nanti bisa tiba-tiba dia naik auto reject kanan gitu. Itu bisa banget. Dan Krakatau Steel kemarin itu dia naik berdasarkan hanya karena ini naik itu karena news ya, karena berita dia dikasih bantuan oleh pemerintah gitu, ada berapa triliun gitu, lumayan juga gitu. Terus kemudian beberapa saham besar seperti contohnya Jasa Marga, itu aku udah bilang teman-teman ya, be very careful. Jasa Marga secara monthly chart dia udah naik 3 bulan berturut-turut dan Juli dia akan koreksi. Jadi memang Jasa Marga sekarang ini lebih baik teman-teman jangan masuk buat trading maupun buat investing. Kalau buat investing yang udah beli dulu-dulu, congrats, biarin aja gitu. Oke, terus HMSP, bentar ya Pak ya. Ini teman-teman pada penasaran. Justru jadi saya lagi menikmati, gitu. Seru banget gitu. Teman-teman ditanyain terus gitu. Oke. Iya nih, HMSP hari ini turun 4,26% dengan volume transaksi yang lumayan. Lumayan tuh tapi nggak setinggi ketika 16 Juli. 16 Juli itu harga saham naik dengan volume yang tinggi, jauh lebih tinggi banget dibandingkan dengan hari ini. Nah, HMSP ini aku lebih suka dia buat investasi jangka panjang. Fundamentalnya cuakep banget ya. Dan dia punya profitability itu konsisten, sustainable, naik ya. Meskipun hari ini dia bukan hari ini ya, beberapa hari kemarin ya, laporan keuangan dia di kuartal 2 turun. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Ini udah permulaan ya, tapi ini justru apa? Kesempatan buat kamu-kamu yang mau long term investing in HMSP, dapat harga murah, dapat valuasi murah. Jadi nih HMSP ini laba bersihnya di semester 1, kuartal 2, secara year on year, artinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu turun 28%. Jadi 4,89 triliun dibandingkan dengan periode yang sama atau kuartal kedua, istilahnya tuh ini bulan Juni bandingin bulan Juni tahun lalu. Tahun lalu itu labanya 6,7 triliun, sekarang cuma 4,8 triliun. Anyway, masih bagus, masih bisa untung. Tapi merosot gitu ya, agak turun karena pandemi ini. Nah, kalau Januari sampai Maret kemarin, HMSP itu masih ada peningkatan laba bersih. Tapi kalau di kuartal 2 ini dia malah terkoreksi gitu, malah turun. Jadi market, pasar itu merespon dengan hari ini banyak yang jualan gitu. Jualan dia turun 4,26%. Anyway, teman-teman buat yang long term investing, aku mau bilang ini kesempatan buat kamu. Ya, ini buat investasi gitu. Enak toh dikasih langsung ini rekomnya. Oke. Terus tapi luar biasa loh. Tadi saya memperhatikan Miss Ellen ya, dari yang tadi ceritanya belajarnya apa ya, memang nggak ngerti sama sekali, jadi yang tadi lancar sekali. Wah, itu menurut saya mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan dan sobat mami juga nih, bahwa bisa juga kok akan menguasai nih skillnya kayak Miss Ellen nih. Tetapi saya juga boleh sampaikan ya, misalnya dari nama-nama yang tadi, memang kita sayangnya nggak bisa menyebut nama nih, mohon maaf banget ya, teman-teman dan sobat mami. Saya juga. dan nama-nama yang tadi disebutkan oleh Miss Ellen itu adalah view-nya Miss Ellen gitu. Dan betul, mami sebagai pemain besar di industri ini, kita mengelola porsi saham tuh sekitar 20 sampai 25 triliun, Miss Ellen. So, jadi kita harus hati-hati sekali dalam menyebutkan nama, ya mohon maaf sekali ya. Nggak apa-apa, jangan ini Bapak kalau usah sebutin saham, biar saya aja yang sebut gitu. Oke. Pengolahannya berapa triliun Pak? Tadi boleh diulang Pak? Kalau secara keseluruhan kita sahamnya 67 triliun, sahamnya sekitar 20 sampai 25 triliun misalnya. Gitu. Teman-teman. Jadi kalau dibandingin sama volume tradingnya di ISG kita kan paling 4 triliun juga udah bolak-balik ya misalnya ya. Kalau bisa bayangkan size-nya gitu. Benar-benar sebut saja Thanos. Nah, ini termasuk Thanos ini.
Oke, Iya, oke. iya. Jangan ditanya, Thanos beli saham apa, jangan ditanya gitu. Ini jadi Iya, iya. saya jawab pertanyaan yang agak ini nggak apa-apa ya Pak ya, tapi kan ini saya yang Boleh, MI itu boleh, termasuk boleh. bandar nggak sih? Jadi teman-teman itu banyak yang nanyain bandar itu apa sih segala macam. Teman-teman, bandar itu artinya orang yang memanipulasi pergerakan dari harga saham. Perusahaannya jelek, kemudian dia naikin. Jadi teman-teman, jangan namakan big money atau institusi bandar. Enggak. Kenapa? Karena mereka membeli saham tujuannya untuk investasi. Kan orang nitip uang ke aset management. Tujuannya apa? Buat di iniin untuk dikelola dengan baik ya, sehingga mereka juga memilihnya perusahaan-perusahaan yang fundamentally bagus. Nah, banyak yang penasaran kalau reksadana itu sahamnya apa aja isinya. Nah, itu nggak bisa semuanya teman-teman lihat. Yang biasanya kelolaan terbesar itu teman-teman bisa lihat di prospektus. Benar nggak, Pak? Ada di Funfactsit tepatnya, Oh ya, Miss Pak, Ellen. konveksi Jadi kok. ada Masih cepat. lima saham biasanya di Funfactsit kita sebut tuh untuk memberikan gambaran kira-kira isinya apa sih gitu. Bener isinya saham atau enggak gitu. Jadi ada 5 portfolio terbesar yang biasa disebut di Funfactsit, Miss Ellen. Gitu. Jadi Ya. 5 besar saham yang dikelola tuh bisa dilihat di Funfactsit, tapi selebihnya enggak ya. Untuk apa? Untuk melindungi investor-investor yang nitip duit ke aset manajemen itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman, ini tadi ada beberapa saham juga yang belum saya bahas. Nanti kita lanjutin ya untuk bahas-bahas Ya. sahamnya ya. Oke. Silakan Pak kalau ada yang Nah, mau ditanyain lagi. iya, tadi saya sedikit menanggapi itu seru juga istilah bandar saham ya. Yang jelas, iya kita ngelola dana besar gitu, tetapi kita bukan membeli saham-saham itu untuk motifnya hanya spekulasi. Ya, terus Betul. terang, berarti kalau gitu ada yang nanya nanti, wah kalau gitu Angkola dana segitu mah gerakin aja gitu. Nah, kita terikat oleh regulasi-regulasi, kita terikat dengan etika, kita tidak mau membuat pergerakan kita itu malah menjadi market mover gitu. Jadi ada regulasi-regulasi yang kita dan kita pilih saham-saham itu benar-benar yang berkualitas, yang kita tahu kondisi keuangannya, kita tahu juga pimpinannya siapa, karena dengan kita sebagai aset manajemen, misalnya kita bisa memiliki akses lebih dari investor retail, kita bisa ngobrolnya dengan manajemen perusahaan tersebut gitu untuk gali lebih dalam apabila diperlukan gitu. Kemudian dengan kita dana besar ini juga bukan berarti kita malas mena-mena ya. Jadi teman-teman dan sobat mami perlu ingat gitu, kita terikat oleh banyak sekali etika-etika dan peraturan supaya kita membuat sama-sama industri di pasar modal Indonesia ini lebih bagus, lebih prudent dan lebih respectable di mata para investor gitu. Nah, balik lagi, nama-nama yang dibeli itu juga bukan hanya bagus juga, misalnya kita juga harus lihat volume tradingnya berapa, karena kita nggak mau kejebak oleh satu saham yang tiba-tiba, wow ini lagi volumenya lagi rame, lagi trending istilah tadi ya, tapi tiba-tiba sebulan kemudian, 2 bulan kemudian sepi gitu. Kita nggak mau terjebak ke saham-saham seperti itu. Kenapa? Karena ya dana kelolaan kita besar, takutnya kita udah beli, kita nggak bisa keluar. Nah, ini repot gitu. Nah, kita sangat-sangat memperhatikan saham-saham yang volumenya bagus, yang kita bisa masuk dan keluar itu lebih mudah. Menarik. Belinya gimana Pak? Kalau mau beli reksadana Manulife Pak? Oke, misalnya, kayaknya mungkin udah sabar gitu ya. Jadi balik lagi, reksadana adalah bagian dari instrumen investasi ya. Dan kalau kita bicara investasi itu pasti kayak dua sisi mata uang misalnya ya. Jadi misalnya juga cerita, nggak mungkin semua investasi kita untung terus gitu. Pasti ada risikonya yang kita harus jaga dan kita harus kelola. Bukan berarti harus dihindari risikonya, tapi kita harus jaga dan kita kelola. Jadi produk reksadana produk bagian dari instrumen investasi yang harapannya akan memberikan nilai yang lebih untuk jangka panjang kita. Nah, cara belinya gimana gitu? Kita itu tadi yang sudah disebutkan gitu di depan ketika perkenalan, saat ini kita memiliki mitra 30 mitra distribusi ya, terdiri dari 20 bank. Jadi kalau teman-teman atau sobat mami yang sudah memiliki rekening bank, coba cek
di bank tersebut. Kita hampir kerjasama di hampir semua bank besar di Indonesia. Coba cek apakah ada reksadana Mami di sana. Ya, kita juga tersedia di banyak online platform yang populer, perusahaan sekuritas yang besar itu reksadana Manulife itu ada. Ya, atau bahkan mungkin bisa lihat juga nih Miss Ellen, salah satu partner kita adalah Commonwealth Bank, itu merupakan salah satu mitra distribusi kita yang 2 minggu lagi nih Miss Ellen akan live bareng Miss Ellen nih. Dengan Pak Ivan nih, nanti bisa ditanyain gimana cara belinya, mudah atau tidak, itu pasti seru banget pembicaraannya Miss Ellen. Gitu. Oke. Teman-teman, jangan bilang Thanos lagi. Wah, ini gawat nanti ya. Jadi ini, maksudnya oke ya, mereka memang ini Pak. Jadi netizen saya emang suka bercanda. Oke. Halo yang suka bercanda gitu ya. Ini pada nanyain TLKM, emang kenapa sih TLKM? Oke aja dia. Telkom memang Telekomunikasi Indonesia memang dia jalan di tempat, hari ini turun juga gitu. Cuman ya ini memang saham yang buat orang yang karakternya nggak terlalu siap dengan fluktuasi gitu. Jadi saya pilihin saham-saham, beberapa saham ya, sesuai dengan karakter. Kalau Anda tipe yang konservatif, persemenan, jangan beli SMBR. Kalau Anda tipe yang agresif artinya berani membatasi risiko ya, bukan asal hajar, itu boleh masuk SMBR. SMBR buat yang agresif atau berani cut loss, kalau yang maunya alon-alon, pelan-pelan, itu SMGR, Semen Indonesia, atau INTP. Nah, kalau telekomunikasi maunya yang slow, mellow, TLKM itu lebih aman dan valuasinya memang lagi discounted saat ini, bagus buat jangka panjang, simpan beberapa tahun, oke. Pas di area di timing yang bagus buat investasi saat ini. Dan ini bukan motivasi teman-teman, ini fakta. Saya nggak akan suruh Anda beli Telkom buat investasi jangka panjang di tahun 2019 atau mungkin 2021 nanti kalau udah mahal. Sedangkan kamu-kamu yang suka trading, yang berani dengan pembatasan resiko, mau cut loss, boleh tuh EFCL atau ISAP. Oke. Kesehatan. Kalau kamu tipe tenang, nggak suka yang terlalu naik turun, kesehatan KB Pharma, jangan INAF ataupun KF. INAF KF harus orang yang memang siap ngamatin market. Oke, terus kemudian ada apa lagi nih? Sektor apa nih? Pakan ternak sih tiga-tiganya memang gerakannya lumayan cepat semua ya, tapi yang paling cepat itu main. Jadi kalau teman-teman nggak siap dengan dakdikdukder, nah itu jadi jangan yang saham Malindo Feedmill ini. Oke, terus kemudian apa lagi ya? CPO itu karakter yang alon-alon, pelan-pelan, itu Astra Agro Lestari. Nah, kalau yang mau yang gerakannya lebih cepat, itu banyak sih sebenarnya. Selain AALI itu gerakannya lumayan cepat gitu ya. Nah, I think itu ya beberapa yang saya bisa sampaikan ya. View saya masih sama, view saya konstruksi, properti itu masih menarik, pakan ternak juga masih menarik, kemudian migas juga masih menarik, MDKA masih menarik. Jadi migas, komoditas tuh mencakup migas, CPO, terus kemudian coal dan metals. Nah, kalau migasnya sendiri di Medco, terus kemudian metalsnya itu MDKA, Antam Tins itu masih menarik. Kemudian untuk apa lagi ya tadi? Kok aku jadi lupa. Metals, coal ya. Coal itu teman-teman kalau mau yang slow, santai geraknya itu PTBA, ITMG. Sedangkan yang cepat gerakannya tuh Indi dan Do It dan Be Very Careful. Yang naik cepat, yang auto reject kanan, terus itu bisa tahu-tahu auto reject bawah juga ya. Contohnya tadi kalau nggak salah ada ASA, ASSA, terus tadi SMBR juga Semen Batu Raja gerakannya juga very volatile. Jadi teman-teman mesti ngerti karakter saham-saham ini, dan itu kita ajarin di IM Trade tuh, kita kasih tahu, kita educate terus tiap hari. Nah, ini komennya ini luar ada biasa yang ya. ini godain Bapak terus nih Pak. Godain Bapak terus ya? Bilang apa? Mami, tolong angkat TLKM. Nanti kita bisa disemprit loh nanti oleh bursa dan OJK loh. Tujuan investasi teman-teman, bukan begitu. Oke, Pak, mungkin ada yang mau ditanyain ini, Pak. Iya, jadi tadi saya juga lihat ada yang masuk pertanyaan terkait reksadana ya Miss Ellen ya. Nah ini menarik kan, kalau kita beli saham itu kan
dapat dividen ya misalnya ya. Lalu kalau kita beli obligasi, kita pegang ada kuponnya yang diterima oleh investor. Nah kalau beli reksadana sendiri gimana sih hitungannya? Ada yang nanya kayak gitu nih misalnya. Saya perlu jelaskan bahwa ketika kita beli reksadana itu kita dapat unit penyertaan ya. Jadi sebetulnya hampir mirip dengan saham, di mana kalau kita beli saham kita dapat lot gitu ya, beberapa lot yang kita pegang. Nah kita dapat unit penyertaan. Nah itulah aset kita di unit penyertaan, tinggal dikali aja NAV-nya atau harganya berapa gitu. Itulah total kekayaan kita. Nah harganya atau NAB itu, nilai aktiva bersih, itu adalah gabungan antara trading saham yang dilakukan oleh portfolio manager MI ya, manajer investasi, kemudian ditambah lagi kenaikan dari harga saham aset yang terus dipegang tadi, dan juga udah termasuk hasil dari pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi itu masuk semua dalam nilai aktiva bersih. Setelah dikurangin pajak, biaya transaksi, manajemen fee, nah dapatlah NAB yang dipegang oleh para investor yang diterbitkan di koran setiap saat, dan nilai aktiva bersih juga bisa diakses dengan mudah dimanapun gitu. Jadi untuk menjawab, dapat nggak dividen? Secara tidak langsung dapat, ya. Tetapi sahamnya itu, dividen saham itu akan masuk dalam NAB. Tetapi kalau buat teman-teman dan sobat mami juga yang ingin mendapatkan dividen, di reksadana kita juga ada tuh yang mirip-mirip kayak gitu tuh, Miss Ellen. Jadi kita punya namanya reksadana fixed income, ya. Itu ada yang membayarkan pembagian hasil investasi itu 1 bulan sekali, ada yang bagi itu adalah manual pendapatan bulanan. Kemudian ada yang bagi investasi 3 bulan sekali, hasil investasi dibagikan gitu, didistribusikan, itu manual obligasi unggulan. Bahkan yang sekarang kita punya, kita baru ini launching ya di akhir tahun, itu adalah manual saham syariah global dividend. Itu isinya adalah saham-saham perusahaan global yang kita susah akses beli nih, Miss Ellen ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, di Eropa. Nah, kita bantu untuk investor untuk punya exposure ke situ. Nah, dalam portfolio Mansiak ini, ya Manual Syariah Global Dividend ini, itu kita akan bagikan dividen saham yang kita terima dalam portfolio itu kita bagikan setiap 6 bulan. Jadi, ya reksadana sebetulnya dividen itu atau penghasilan kupon itu akan masuk NAB, tapi ada nggak Angkola yang reksadana, tapi kita juga mau dong dapat rutin gitu penghasilan, ada juga pilihannya. Jadi, itu Miss Ellen yang saya tadi mau sampaikan. Oke, very informatif banget ya. Aku juga mau jawab pertanyaan teman-teman tentang reksadana nih ya. Jadi banyak yang membandingkan, ini kan di sini kan banyak yang udah di saham ya Pak ya. Jadi banyak banget yang ngebandingin reksadana itu dengan wah returnnya kecil dibandingkan saham. Gini loh teman-teman, saya mau kasih tahu ya teman-teman ya, nggak semua orang itu bisa masuk berinvestasi di pasar saham. Jujur-jujuran aja, saya punya saudara saya. Semoga koko saya nggak nonton. Kalau nonton saya bisa dijewet ngomongin dia. Ngomongin di depan orang banyak gosipnya di depan beberapa orang nih. Ya, jadi koko, aku punya kakak laki-laki. Dia punya profil resiko beda banget sama saya. Jadi kalau saya ini karakter yang lebih berani, lebih ini ya. Dia punya karakter itu very konservatif banget gitu. Jadi saya bilang, kamu nggak bisa di saham gitu. Jadi dulu pernah juga minta saya bantu untuk ini pilihin ini, dia deg-degan juga gitu. Mau dikasih yang udah macam Unilever atau TLKM juga masih deg-degan juga, masih kayak gitu. Terus akhirnya coba dia reksadana lumayan buat dia gitu. Jadi dia bisa masuk. Jadi memang profil resiko orang beda-beda dan tidak semua orang mau aktif mantau saham. Ya, jadi saya mau bilang dulu buat teman-teman yang masuk di pasar saham, ini benar-benar harus dipantau. Ada yang bilang, gue investasi jangka panjang aja lah, biar santai, jadi investor malas, investor tidur, kan banyak ya hashtag kayak gitu. Jadi investor jangan malas teman-teman, yang namanya Warren Buffett, meskipun dia investasi jangka panjang, dia tetap ngecek perusahaan-perusahaan itu yang dia investasikan secara bisnis model, manajemen, kemudian profitability, numbers-nya dia cek terus. Begitu ada satu yang terdisrupsi, misalkan bisnis model aja belum sampai ke numbers terdisrupsi. Nah, yang dia lakukan adalah dia langsung quit dari situ, dia langsung keluar dari situ karena dia punya prinsip never lose money. Maka dari itu, seorang investor itu nggak ada yang namanya cut loss. Yang adalah
antisipasi, very detailed anticipation. Kalau teman-teman investasi jangka panjang, misalkan turunnya turun berapa persen dulu. Kalau turun dikit-dikit nggak masalah, itu naik turun harga turun dikit-dikit nggak masalah. Kalau sampai investasi jangka panjang selama beberapa tahun Anda masih mengalami kerugian 70%, something wrong dengan strategi investasi Anda. Jadi daripada kayak gitu pembenaran dan nggak bisa mantau, buat saya lebih saranin orang itu buat investasi reksadana. Jadi teman-teman mungkin kalau ngelihat saya tiap hari kayak motivating people, ayo investasi saham, apalagi di TikTok sekarang, waduh, terus pokoknya ayo investasi Aktif saham, ya, lagi murah, udah kayak saya udah kayak apa aja nih, udah kayak ambasador penjual duta apa aja nih, besarnya ayo lagi bursa murah, nih. lagi valuasi murah. Tapi teman-teman, ketika saya bertemu dengan seseorang yang memang saya tahu karakternya dia nggak siap untuk masuk di saham, saya akan sarankan, udah lu better reksadana aja. Bahkan reksadana kalau dia nggak siap, aku akan saranin, udah lu obligasi aja gitu. Separah-parahnya sih obligasi sih. Obligasi itu satu tingkat di atas deposito. Jadi kalau deposito itu saya bilangnya savings, udah bukan investment itu ya. Jadi satu tingkat di atas itu di atas deposito tuh obligasi. Mau lebih naik lagi itu reksadana. Reksadana pun ada berapa macam tuh. Ada tadi fixed income, kemudian ada campuran, dan yang paling tinggi reksadana ekuitas. Nah, reksadana ekuitas ini fluktuasinya yang paling tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap atau fixed income tadi, atau reksadana campuran, karena memang portofolionya tuh banyak isinya saham. Jadi teman-teman tadi tanya, kok reksadana bisa naik turun sih? Bisa dong, kalau yang dibeli ekuitas juga, kalau yang dibeli saham, portofolionya bisa tuh turun gitu ya. Jadi teman-teman cara milih reksadana yang bagus adalah bandingkan juga dengan IHSG ya. Jadi mungkin saat ini kalau pas saat ini sih pasti banyak yang naik ya. Kalau pas turun kayak 2008 itu turun banget, atau bulan Maret kemarin itu turun, NAB reksadana pasti semuanya turun. Nah teman-teman jangan langsung stres dulu nih, liatin reksadana kamu bandingin sama reksadana yang lainnya. Oh ternyata yang lain lebih turun parah, reksadana kamu turunnya dikit, berarti bagus gitu. Nah itu dia. Nah Pak, boleh ceritain dong Pak tentang Manulife Asset Management ini kinerjanya gimana sih Pak untuk reksadana ini, biar teman-teman lebih ada gambaran gitu. Oke, menarik nih. Tadi misalnya sudah benar-benar mengupas reksadana dengan baik sekali ya. Jadi saham, dan kalau kita langsung beli saham sendiri dengan portfolio reksadana itu memang beda di faktor risiko ya. Saya ambil kasih contoh mungkin untuk memberikan gambaran lagi gitu. Anggap kalau kita beli satu saham ya, satu saham apapun namanya itu gitu ya, saham A katakanlah, karena saya nggak boleh nyebut ya, saham A. Kalau kita benar analisanya dan kita benar-benar melakukan research yang baik, kemudian reksadana saham A ini itu bisa naik katakanlah 10%. So berarti kita akan dapat keuntungan langsung tuh 10%. Mungkin bisa dapat hanya sehari 10% itu sangat mungkin ya kalau kita beli satu saham. Tapi coba kita naik sedikit ilustrasinya, kita beli 5 saham. Akan sangat sulit buat kita untuk mengharapkan 5 saham yang kita pegang itu 5-5 naik 10% misalnya. Pasti ada yang naik 2, ada yang naik 12, ada yang naik 20 mungkin. Ada juga mungkin yang minus gitu. Tetapi ketika kita rata-ratain, ini kemungkinan besar ya, ini pasti akan lebih jelek daripada kalau kita hanya punya satu saham. Ya, tetapi di balik itu ketika koreksi ya, ketika kita hanya punya satu saham, kita hanya terekspos ke satu pergerakan harga saham itu aja. Koreksi saham itu koreksi 20%, ya udah kita ya 20%. Sedangkan kalau kita punya 5 saham, ya ketika koreksi marketnya berbalik arah, ya kan koreksi juga macam-macam. Mungkin ada yang koreksi 20%, ada yang koreksi 10, ada yang koreksi 5, ada yang plus 1 mungkin. Jadi kalau data-ratain, nggak terlalu besar ya. Nah itu adalah sedikit ilustrasi penggambaran kalau kita hanya punya satu saham dengan 5 saham. Nah, untuk reksadana, Miss Ellen dan teman-teman dan Sobat Mami yang perlu ketahui, dalam portfolio reksadana Manulife itu ada 40 sampai 60 saham dalam satu portfolio, dan kita bisa bayangkan, banyak banget. Diversifikasinya luas banget gitu ya. Nah, memang akibatnya, saya harus akui, itu akan jauh lebih, tanda kutip, lambat, daripada kita hanya pegang satu. Bayangin, satu saham, kalau kita pegang benar, ya benar. Daripada kita memastikan 40 sampai 60 saham ini benar semua gitu. Tetapi ketika marketnya berbalik arah, misalnya tadi kan menyebut ya timing, kayaknya koreksi kapan nih ya.
Nah, itu pasti bisa teman-teman atau sobat mami bisa bandingkan. Kalau kita hanya pegang satu nama saham sama reksadana, pasti koreksinya akan lebih sedikit kalau kita hanya megang dalam bentuk portfolio reksadana. Jadi ya upside-nya ada tadi, potensinya ada, tapi kita jangan lupa melihat bahwa segala sesuatu ada sisi ada Benar-benar sisi lainnya gitu. Itu ada risikonya juga gitu. Dan saya sangat setuju dengan Miss Ellen, ya reksadana memang nggak bisa untuk mengalahkan kalau kita hanya pegang satu saham, dua saham, apa 5 saham gitu ya. Itu sih Miss Ellen gitu. Oke, hari ini happy nggak kayak kemarin? Apaan sih? Hari ini happy Karena dong. Jumat mungkin ya. Ini loh, enggak. Jadi gini, kalau ini Bapak kan nanyainnya, wah ini pinter ya. Jadi Pak Angkola ini ngobrolnya nih benar-benar very connected banget. Yang kemarin juga connected gitu ya. Mungkin tapi karena entah nggak tahu kenapa padahal saya tiap hari happy. Oke. Mungkin karena hari ini Jumat kali Miss Ellen. Besok gitu kan ya? libur gitu. Iya, mungkin. Padahal kalau Sabtu saya justru malah sibuk, Pak. Besok Oke deh. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Jadi teman-teman, aku tuh sempat keinget tadi ngomongin tentang reksadana ya. Aku ada di buku ini nih, teman-teman. Ini aku ada bahas tentang nabung reksadana juga. Jadi selain nabung saham, kita juga bisa nabung reksadana. Dan bahkan sebenarnya kalau strategi nabung secara berkala, secara terus-menerus dengan nominal yang sama, kalau saya sih kok lebih cocok reksadana ya. Kalau di saham itu buat saya tuh lebih cocok masuknya ketika pasar saham lagi crash gitu. Jadi pas pasar saham lagi crash, beli nyicil tiap bulan itu boleh, tapi pas lagi crash, bukan sepanjang tahun terus-menerus. Kenapa? Kalau sepanjang tahun terus-menerus nanti returnnya jadi nggak banyak gitu. Dan kenapa kalau nabung di reksadana bukan di saham itu karena gini teman-teman. Kalau teman-teman misalkan setiap nabung satu saham, itu misalkan 10 juta satu saham. Nah, itu kan juga nggak bisa pas gitu ya. Nah, misalkan teman-teman nabung reksadana, nggak bisa pas secara angkanya ini loh teman-teman. Atau mungkin nggak usah 10 juta deh, Anda punya budget nabung sahamnya misalkan 500.000. Ternyata dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan ini bagus banget, harga sahamnya naik. Dan ketika harga sahamnya naik, duit 500.000 itu udah nggak cukup lagi buat nabung saham. Nah, itu repot. Tapi kalau nabung reksadana, Anda mau nabung berapapun, angkanya 500.000, 1 juta, terus over and over and over, Anda bisa dapat portofolio saham yang macam-macam. Kayak yang tadi dibilang sama Pak Angkola, bahwa di dalam satu portofolio itu ada berbagai macam saham, macam-macam. Bahkan kalau boleh saya tahu nih Pak, mungkin sedikit ya, kalau boleh tahu aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Selain saham, ya, jadi di dalam satu reksadana ekuitas ya, itu selain saham sebenarnya isinya apa aja sih Pak? Mungkin buat edukasi teman-teman aja gitu. Oke. Jadi di setiap portfolio reksadana, baik itu fixed income atau pendapatan tetap, campuran dan juga saham, itu ada bagian kecil, biasanya 1-5% itu adalah dalam bentuk cash atau setara kas gitu ya. Isinya bisa ditaruh di giro, di deposito, tetapi jadi nggak 100% dana yang dikelola itu dimasukin dalam ekuitas, dalam saham gitu. Itu untuk menjawab kira-kira dalam reksadana saham itu ada apa aja sih? Ada part kasnya yang setiap saat kita bisa pakai untuk misalnya kalau ada redemption, kita bisa bayar pakai itu. Kalau tiba-tiba market koreksi besar, kita bisa masuk pakai itu gitu. Jadi bayangkan aja misalnya kalau kita ngelola 20-25 triliun untuk equity gitu ya, 5%-nya udah berapa tuh ya untuk senjata kita untuk masuk ke market gitu. Jadi itu untuk gambarannya gitu. Dan satu lagi mungkin Miss Ellen, reksadana itu bisa dibeli dari semurah 10.000 sih sebetulnya. Dimana kalau kita saham itu kan kita harus paling nggak mesti cukup beli 100 lot ya, berarti kan. Nah ini bisa start dari 10.000, dari 100.000 itu bisa dengan mudah. Dan yang berikutnya yang inovasi yang dilakukan di tahun belakangan ini di tahun 2006 oleh OJK 2016 ya, itu kita malah manajer investasi itu bisa melakukan pengelolaan beli efek luar negeri itu misalnya, yang dimana kalau misalnya kita mau berinvestasi ke luar negeri, waduh itu kan udah kayak
kalau investasi di bursa saham kita mungkin kayak danau ya. Tapi begitu masuk ke market global, Indonesia tuh hampir nggak ada apa-apanya. Iya, benar. Itu Kecil banget. kayak lautan gitu ya. Benar. Bahkan saham satu, saya kasih gambaran, satu saham Samsung aja ya, itu setengah dari market cap kita yang sekitar 6.000 triliun. Ya. Saham Samsung di Korea itu sekitar 3.000 triliun. Gitu. Benar. Jadi bayangkan yang di luar sana itu 1.000 kali Thanos kali ya. Ya, correct Jadi- me if I'm wrong ya. Kayaknya tuh ya, kapitalisasi saham Apple itu lebih gede dari keseluruhan saham di Indonesia gitu. Iya. Ya, Berkshire Apalagi Hathaway Apple, betul. itu lebih gede Betul. dari Jadi dengan masuk reksadana kita bisa beli juga tuh saham-saham yang ada di luar negeri. Jadi nggak hanya terekspos ke saham-saham ada di dalam negeri. So nanti teman-teman dan sobat mami bisa melakukan kombinasi banyak hal dengan berinvestasi reksadana. Dan saya setuju Sebenarnya- saham kita harus punya, reksadana ada, deposito Benar-benar. ada. Nah tenanglah kita. Jadi gini teman-teman, jadi gini, fungsinya kalau untuk reksadana sebenarnya gini, misalkan untuk diversifikasi ya, ada tujuan keuangan itu yang pertama untuk cash, untuk menyediakan cash atau dana darurat dan sebagainya, kita tetap harus punya cash, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tujuan investasi, tujuannya itu hanya untuk uang ini terlindung dari inflasi. Dan tujuan yang ketiga adalah tujuan untuk menumbuhkan uang Anda, menternakkan uang Anda ini jadi intinya menumbuhkan secara agresif. Nah, kalau di saham, ini yang secara agresif ini. Nah, teman-teman mesti jagain diri Anda. Artinya gini loh, banyak orang yang masuk ke pasar saham, maunya cepat kaya, pakai emosi, semua duitnya dimasukin ke sini, pakai utang, sampai akhirnya saya dengar banyak cerita tragis kalau pas IHSG turun, gitu. Kenapa? Kalau pas pasar saham sampai turun puluhan persen, itu 2008 saya dengar ada yang sampai bunuh diri atau cerai. 2020 ini saya sempat dengar kayak gitu sekali juga. Oh, di US juga berarti 2 gitu. Nah, jadi tipsnya adalah sebenarnya kita ngerem diri kita sendiri. Caranya gimana? Duit itu jangan semuanya ditaruh di ember yang tujuannya untuk growing your money. Tapi mesti ditaruh di ember yang tujuannya untuk cash juga, untuk Anda punya cash. Kemudian yang kedua, taruh di investasi yang memang tujuannya untuk supaya uang Anda terlindungi dari inflasi, tapi yang nggak terlalu agresif banget. Jadi itu mesti ada. Nah, pilihannya bisa, kalau yang sangat konservatif itu bisa di obligasi atau reksadana fixed income, itu bisa. Kalau mau yang sedikit profitnya lebih tinggi, itu di reksadana campuran. Nah, kalau mau yang lebih tinggi lagi, tapi nggak seagresif di saham, nggak secepat di saham, nggak seagresif di sini, itu di reksadana ekuitas. Jadi kita nggak bisa bandingkan, wah reksadana cuannya dikit, tapi resikonya juga kecil karena juga dibantu untuk dikelola. Pak, sorry Pak, ini ada pertanyaan yang agak-agak mungkin agak-agak sensitif ya Pak ya, tapi ini penting banget buat teman-teman semuanya. Nah, jadi ini tadi ada yang nanya, bahkan setiap hari tuh banyak yang nanya gini ya, kan lagi marak kasus, sebenarnya udah marak dari bulan November kemarin ya, saya nggak enak nih ngomong gitu. Dan itu reksadananya ditutup gitu ya, dari bulan November kemarin, saya nggak sebut nama deh, padahal memang udah di media udah banyak banget gitu. Nah, gimana sih tipsnya supaya, ini mungkin secara general ya, tipsnya supaya teman-teman ini bisa memilih reksadana yang memang kredibel gitu. Karena banyak yang diantara mereka kemudian mulai berpikir, wah kalau gitu mendingan saya kelola sendiri, saya setir sendiri, kontrol ada di diri saya sendiri. Instead of saya titipin, ternyata kok kayak si J itu yang kasusnya dari bulan November kemarin udah merebak gitu. Gimana caranya ini? Dari November ya teman-teman ya. Oke. Jadi ya benar sensitif, tetapi nggak apa-apa, mendingan ditanyakan kan daripada kita semua malah berspekulasi ya, misalnya. Benar. Jadi gimana bedain reksadana yang benar dengan reksadana kayak gitu. Ya. Jadi memang saya yakin lah semua manajer investasi atau aset manajemen itikatnya semua baik gitu ya. Tetapi dalam perjalanan mungkin saja ada hal-hal yang tiba-tiba berubah gitu. Tapi saya yakin semuanya pada awalnya itu harusnya itikatnya semua baik. Dan yang kedua adalah
Manulife itu adalah bagian dari korporasi besar misalnya. Kita berbasis di Kanada, kita punya di Amerika juga, kita punya footprint di berbagai negara di Asia, dan kita juga punya di Indonesia. Dan nama Manulife itu bukan hanya aset manajemen, tapi kita juga punya brand Manulife di asuransi. Jadi kita pasti akan menjaga mati-matian apa yang sudah kita capai selama ini. Reputasi itu penting di market. Jadi teman-teman dan sobat mami mungkin bisa melihat rekam jejak kita. Kita sudah 21 tahun, kita ngelola dana cukup besar, investor kita bahkan ratusan ribu misalnya. Jadi kita akan menjaga itu dengan baik. Nah, caranya gimana biar dapat gambaran juga gitu ya. Kita punya tim compliance atau tim yang membantu untuk mengelola risiko internal di perusahaan kita. Ya. Kemudian kita juga ada rekan-rekan di regional office di Hong Kong yang ngebantu kita juga untuk mengawasi kita juga. Jadi kalau untuk di Manulife sendiri atau di Mami, kayaknya untuk kita sampai ke arah situ itu susah banget harusnya. Ya. Nah, kemudian tipsnya tadi karena ditanya tipsnya, satu pilih manajer investasi yang besar. Ya. Kemudian yang kedua, rekam jejaknya jelas. Ya, ada lama tahunnya, kemudian jumlah investornya juga banyak, dana kelolanya juga besar. Karena kalau dana kelola makin besar, misalnya ya kita coba bayangkan gitu. Kalau kita berbuat salah, rugi kita besar sekali gitu. Beda kalau misalnya dana kelolaan kita masih kecil ya. Katakanlah kita cuma kelola 1 triliun atau bahkan 500 miliar. Ya ketika kita salah atau perusahaan salah, melakukan kesalahan, ya punishment-nya nggak sebesar kita yang mengelola dana 67 triliun. Jadi tadi rekam jejaknya penting, sudah lama ada di Indonesia, kemudian dana kelolaannya, jumlah investor, itu merupakan hal-hal yang kita harus cermati juga. Jadi mohon maaf untuk teman-teman dan sobat mami mungkin ada yang mengalami hal demikian di industri investasi ya, termasuk juga reksadana, tetapi saya yakin masih banyak pemain-pemain manajer investasi yang baik di Indonesia, dan inilah tugas kita. Saya hadir di sini, Miss Ellen juga ada untuk memberikan sosialisasi seperti itu, dan jadilah investor yang tadi bijak ya untuk terus menganalisa, mengkritisi ini perusahaan bagus atau tidak gitu. Itu sih tipsnya, Miss Ellen. Oke, teman-teman nggak usah nebak-nebak itu J atau ini kan yang lain, bukan kebutuhan ya. Jadi kalau penasaran cari aja di berita gitu. Itu udah iya ya, nggak usah tebak-tebakan ya. Bulan dari tahun yang lalu gitu. Kan teman-teman nanyanya perlindungan. Nah, kita bahas dong perlindungan. Oke, sebenarnya kalau aku simpulkan ya teman-teman ya, semua itu kembali ke tanggung jawab diri kita sendiri kok. Sebenarnya ya, kalau misalkan dibilang beberapa kasus yang merebak akhir-akhir ini, tadi banyak yang mancing-mancing minta saya bahas. Intinya tuh gini loh, semua tuh kembali ke tanggung jawab diri kita sendiri, ya. Jadi gimana caranya kita milih reksadana yang bagus, gimana caranya kita milih instrumen investasi yang bagus, bahkan kalau pegang saham sendiri ya, investasi saham secara langsung juga semuanya kembali pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita sadar bahwa tanggung jawab di diri sendiri, maka kita jadi mau belajar. Dengan belajar, risiko itu jadi turun. Intinya sebenarnya investasi itu kita harus mau belajar. Jangan pasrah-pasrahan atau main percaya aja sama sama produk atau apa gitu ya. Jadi di sini juga saya sangat appreciate banget Pak Angkola udah meluangkan waktu untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Tadi bahkan hal-hal basic pun dijelaskan dengan sangat baik dan sangat detail sekali, sehingga teman-teman semuanya di sini dapat satu hal yang baru, bukan cuma belajar saham tiap hari gitu. Oke. Jadi teman-teman, dan mungkin sedikit tambahin Miss Ellen yang tadi saya ada lupa. Kadang-kadang kita itu terlalu dibutakan oleh kinerja. Ya, sehingga kita tidak lupa melakukan penilaian lainnya gitu. Ya, jadi, ini kinerja tahun lalu sekian persen, saya harus beli, ini bagus banget gitu. Jadi, oke, sekian persen, dilihat lagi company-nya seperti apa, ini apa. Karena rata-rata semuanya yang kita lihat gitu ya, rata-rata semua penyebabnya itu adalah orang tertarik karena janji
imbal hasilnya atau janji ini ya, yang harusnya kita juga kritisi. Oh ini kalau imbal hasil segini dari mana ya pendapatannya gitu. Jadi kita jadi investor yang bijak. Saya setuju dengan Miss Ellen. Jangan hanya investor tidur ya. Kita terus mengkritisi, terus melihat perkembangannya dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Itu sih Miss tambahannya. Ini nggak berasa loh Pak, kita nge-live lebih dari 1 jam loh. Waduh. Ya? Kalau parkir udah kena lagi charge ini. Oke, ini nggak ditas kok Pak. Jadi teman-teman ya itu tadi ya, meskipun milih reksadana juga itu tanggung jawab diri kita sendiri juga. Jadi aku nggak mau komen case-case yang lagi marak terjadi saat ini, itu semuanya kalau saya mau komen cuma satu kalimat, it's our own responsibility. Gitu, misalkan saya jadi korban dari salah satu hal tersebut, ya it's my own responsibility gitu. Kenapa saya pasrahin ya jadi komen, kan kepancing kan saya. Jago berarti netizennya nih. Iya. Jadi kepancing kan. Oke, kita giveaway aja deh. Kita kasih hadiah. Ya. Kita kasih hadiah ini ya, teman-teman ya. Saya sih biasa kasih hadiah ya, thread 15 hari untuk edukasi buat teman-teman semuanya dengan cara ngejawab pertanyaan gitu Pak. Nah mungkin Pak Angkola bisa kasih satu pertanyaan yang simple yang mudah dijawab oleh teman-teman semuanya ini Pak. Oke. Yang mudah ya. Kira-kira antara tadi saya sudah sebutkan ada reksadana pasar uang, ada reksadana fixed income atau pendanaan tetap, ada campuran, ada saham. Ya. Mana dari 4 reksadana ini yang risikonya paling rendah? Oke, yang nyimak pasti bisa. Pilih pemenangnya ya Pak ya. Ya. Besok tamunya begini juga dong tuh Pak, seneng tuh Pak sama Bapak. Karena ini hari Jumat sih, Miss Ellen. Oh gitu ya. Oke. Udah ada jawabannya? Itu udah ada beberapa yang jawab. Oke, ini ada nih. Oke, silakan dibaca, Pak. Yang menang, japri reksadana saya, pasar uang. Sebentar, Pak ya. Yang menang DM saya dengan kode EMT 15, nama, email, dan HP. Dan teman-teman yang mau buka reksadana di tempat Pak Angkola, reksadana Manulife, langsung aja teman-teman masukin ke ellendesmay.com/sodv dengan kode promo MAMI, dan teman-teman dapat seminar online diskon Vagansa besok. Saya akan ajarin tentang growth investing versus value investing. Oke, go ahead. Wow. Silakan pilih pemenangnya, Pak. Saya akan pilih acak ya, karena ini cerdas sekali nih yang ngikutin kita nih, Miss Ellen. Ya. 10 pemenang ya. 1. Oh, 10. Ari Zun. Iya. Ari_Zun, ya itu benar. Kemudian mana nih? Oke. Giveaway, saya kebanyakan nih naiknya. Aku bantu ya Pak ya. Boleh. Oke, lagi Pak. 3 Pak. Agnes Helen. Oke, 4 ya. Didiana _ 18. 5. 5, oke. Wah, pinter-pinter Pak. Robert Cindur. Oke. Ya. 6 Victoria Spears. 7. Oke. Ilham. Oke. Ilham Zik. 8. Ya, 45. Oke, 8 keliling Palu. 8 keliling Palu. 9 Pak, silakan. 9 Emma Srini. 10 Anton. Oke, ya. Sip. 10 Anton __ Kurniawan. Pokoknya yang teriak paling panjang itu biasanya kemungkinan menangnya banyak. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman yang masukin ke ellendesmay.com/sodv dengan kode promo MAMI pada malam hari ini, besok bisa dapat seminar online diskon Vagansa gratis, dan saya akan ajarin tentang value investing and growth investing. Dan teman-teman, hari Senin nanti juga akan di follow up oleh teman-teman dari Manulife Asset Management untuk belajar tentang reksadana. Ya, jadi untuk tahu tentang produk-produk reksadana yang dikelola di situ. Oke ya Pak ya. Jadi Senin nanti bisa dibantu dihubungi ya, karena banyak yang penasaran juga gitu. Oke, mungkin closing statement Pak dari Pak Angkola. Oke, ini buat kita semua termasuk saya ya, Miss Ellen. Kita semua belajar dari nggak bisa jadi bisa.
termasuk juga untuk investasi. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk salah. Kita akan banyak belajar sepanjang perjalanan gitu ya. Lalu pintar-pintar memilih partner untuk berinvestasi, itu yang bisa saya dapat juga dari pertanyaan. Jadi kita harus lebih cermat dalam memilih partner investasi. Yakinkan investasi kita tuh punya tujuan, baik pendidikan anak, kita pensiun, dan sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik. Itu sih yang saya ingin sampaikan. Mungkin juga sebagai pengingat, ada seri 2-nya nih, misalnya nanti di tanggal 5 Agustus bersama Commonwealth Bank. Jadi nanti bisa lebih seru lagi orangnya, misalnya Pak Ivan Jaya, ya luar biasa. Ya, follow Instagram dari Manulife juga ya. Manulife ini yang lagi nge-live sama aku ya. Follow Instagramnya juga, teman-teman bisa belajar produk investasi lebih banyak lagi. Beli buku di mana? Di toko buku teman-teman, namanya Gramedia. Gramedia online juga ada. Ya, di website-nya juga ada. Ya. Oke, udah gitu aja. Terima kasih Pak Angkoma sudah menemani kami semua malam terima kasih. Terima kasih ilmunya dan pencerahannya. Thank you semuanya teman-teman. Have a blessed weekend. See you tomorrow morning. Seminar online Diskon Vaganza. Semoga kamu dapat tempat. Salam profit. Bye. Terima kasih misalnya. Bye.